Terkait dengan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke sejumlah negara tersebut di kawasan Timur Tengah dan juga Turki, kita telah terhubung secara virtual dengan sejumlah narasumber, diantaranya pakar hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, Teguh Reza Shah. Selamat sore Pak Reza, apa kabar? Selamat sore, salam dari Bandung. Baik, Pak Reza, jika kita lihat terkait dengan lawatan Presiden Prabowo ke 5 negara ya totalnya dari Timur Tengah sampai dengan ke Turki. Menurut analisa Anda, apakah hasil kunjungan Presiden ini ke sejumlah negara ini bisa dikatakan ini sudah sesuai dengan target yang diharapkan? Kalau bicara target ya, itu rumusnya ada dua, das Sein dan das Sollen ya. Das Sein itu yang sedang kita lakukan sekarang dan das Sollen itu yang kita harapkan ya. Saya berpikir ini adalah suatu pencapaian yang harus terus-menerus. Jadi walaupun nanti dengan kesemua negara itu sudah ada Memorandum of Understanding, tapi tetap itu harus dilakoni secara terus-menerus, melibatkan kementerian dan lembaga yang ada di Indonesia, serta aktor-aktor negara maupun bukan negara yang ada di Indonesia. Tapi paling tidak, kalau kepala negara sudah saling bertemu, maka mereka akan berbicara panjang lebar, bicara detail, spesifik, dan juga menyinggung masalah-masalah strategis. Misalnya dialog itu bisa bilateral, menyangkut apa yang sudah kita capai saat ini, kemudian apa yang perlu kita capai, kemudian apa hambatan-hambatan yang ada selama ini. Disinilah relevansinya statement Pak Prabowo beberapa hari silam ketika beliau mengatakan akan melakukan perampingan-perampingan. Oke, selanjutnya mereka juga akan berbicara masalah regional. Regional adalah terutama sekali di kalangan Timur Tengah, di mana kalangan Timur Tengah ini sangat terdampak dengan berlanjutnya konflik antara Palestina dan Israel. Kemudian juga kita melihat banyak sekali perkembangan-perkembangan yang tidak terpikirkan sebelumnya, misalnya ada konflik-konflik lanjutan, misalnya di Suriah, kemudian ada konflik perbatasan antara Israel dan Mesir langsung maupun tidak langsung, kemudian ada juga konflik-konflik akibat keterlibatan kekuatan luar. Ini menjadi materi yang luar biasa dari pertemuan Presiden Prabowo. Selanjutnya juga mereka pasti berbicara tentang hal yang global, terutama sekali pentingnya pemberdayaan perserikatan bangsa-bangsa. Jadi kalau berbicara tentang kunjungan yang terakhir, ini menarik ya. Kunjungan terakhir ini melibatkan dua insan yang bersahabat karib ya. Dan tentunya kalau dua insan bersahabat karib ini sudah berbicara dan mereka mewakili negara masing-masing, maka tentunya pembicaraan itu akan sangat dari hati ke hati, dan biasanya kalau sudah terjadi kesepakatan, maka itu akan otomatis meluncur ke bawah, istilahnya trickle down effect. Dan untuk itu terutama sekali pertahanan dan pertanian ya. Kalau untuk pertahanan saya pikir Indonesia saat ini akan belajar banyak dari Yordania, misalnya bagaimana aplikasi dari teknologi tinggi yang diberikan oleh Amerika Serikat di bidang pertahanan. Kemudian juga di bidang pertanian tentunya kita harus akui bahwa ada perbedaan musimnya. Tapi paling tidak dialog-dialog mengenai pertanian itu tentunya akan menguntungkan kita dalam hal mereka membutuhkan hal-hal yang sangat spesifik dari Indonesia. Kita beriklim tropis, tentunya banyak produk-produk tropis kita yang tentunya sangat menarik hati kalangan Yordania. Kemudian juga kita jangan terlalu cepat puas bahwa sekali Memorandum of Understanding itu dibuat, maka itu akan jadi tidak. Tentunya akan ada pencapaian-pencapaian, dan untuk itu tentunya akan banyak kunjungan timbal balik antara delegasi Indonesia ke Yordania, dari Indonesia ke Turki, dan juga bolak-balik dari kita dengan negara-negara lain seperti Uni Arab Emirat. Dan untuk itu tentunya pada saat kita mengisi perjanjian tersebut, maka tentunya orang-orang yang mewakili Indonesia hendaknya sangat qualified, dan hendaknya mereka juga memahami budaya lokal. Karena walaupun mayoritas mereka berbudaya Arab, tapi belum tentu Arab Yordania itu bahasanya identik dengan Arab dari Turki maupun juga Arab di Uni Arab Emirat. Dan untuk itu ini merupakan peringatan bagi Indonesia. Kalau kita ingin berinteraksi dengan kalangan Timur Tengah, maka tentunya penguasaan wilayah harus kita kuasai. Dalam hal ini adalah ahli-ahli Indonesia, kemudian negosiator Indonesia, bukan hanya berbicara hal-hal teknis, tapi mereka mengerti akar budaya dari negara mitra mereka tersebut. Baik, nah kita lihat juga kunjungan ini dilakukan setelah adanya tarif resiprokal yang sepertinya membuat kacau balau dunia perekonomian di banyak negara ya. Pertanyaan saya, apakah Anda melihat bahwa kunjungan lawatan ke 5 negara ini juga merupakan salah satu strategi dari Indonesia untuk mengatasi dampak dari tarif resiprokal tersebut, mungkin ingin menjalin kerjasama dengan negara yang lain yang lebih probabilitasnya lebih tinggi, atau seperti apa teman dengan Anda Pak Reza? Saat ini kita masih berhadapan dengan informasi yang resmi ya, yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Maka tidak mustahil
Pak Prabowo berkunjung ke negara-negara Timur Tengah ini setelah beliau bertemu dengan para pemimpin ASEAN. Jadi tentunya ada bottom line yang harus yang sudah disepakati bersama di tingkat ASEAN. Itu yang pertama. Dan yang kedua ada harapan Indonesia. Karena saat ini tarif yang dikemukakan oleh Trump itu sudah sangat menggoyang dunia. Dan dunia sudah terpecah belah. Maka sistem World Trade Organization sudah dipertanyakan. Dan untuk itu tentunya ada permintaan-permintaan khusus dari Indonesia. Sekiranya negara-negara Timur Tengah itu tidak bahagia atau kurang bahagia dengan investasi yang mereka tanamkan di Amerika Serikat beserta segala resikonya. Kemudian ada kekhawatiran dari investasi mereka di yang joint investment antara mereka dengan Amerika Serikat ataupun dengan negara lain, sekiranya mereka tidak puas dan tentunya bertemunya para pemimpin tersebut dengan Presiden Prabowo memungkinkan Indonesia untuk meyakinkan mereka bahwa investasi di Indonesia sekarang sudah lebih ramping, kemudian kemampuan Indonesia berhubungan dengan investasi modern itu sedang dikembangkan terus-menerus. Tentu saja ada konsesi dari pihak kita, karena sebagai pihak yang menunggu investasi tentunya akan banyak penyesuaian-penyesuaian yang kita siapkan, misalnya di bidang effectiveness, efficiency, good governance, dan good corporate governance. Kemudian termasuk juga bidang-bidang perizinan dan juga kewilayahan di mana mereka seringkali menghendaki investasi mereka dilakukan di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia. Tapi setidaknya kunjungan Presiden Prabowo Subianto ini benar-benar merupakan pembuka jalan untuk suatu kerjasama ke depan yang lebih baik daripada sebelumnya. Baik, memang selama ini kan kita ketahui bahwa sepertinya kerjasama dengan dunia Timur Tengah kurang terjadi secara maksimal, padahal potensi sangat besar. Kita harapkan dengan kunjungan tersebut malah bisa tereksersis lagi ya. Kemudian yang ingin saya singgung juga terakhir mungkin dari sisi isu regional. Tadi Anda sempat mengatakan terkait dengan kondisi konflik di Timur Tengah yang sangat berdampak untuk negara-negara tersebut. Nah, Indonesia kan mengusung agar terjadi perdamaian di Gaza dan juga ada rencana Presiden Prabowo untuk melakukan evakuasi. Nah, terkait dengan hal ini, seberapa besar Anda melihat potensi terkait dengan rencana tersebut dapat dieksekusi dan bagaimana dampaknya untuk Indonesia? Saya pikir isu evakuasi itu pada tataran teori ya, karena belum tentu dapat dilaksanakan dengan mudah. Karena kalau kita terlalu bersemangat melakukan evakuasi tersebut, tentunya kita harus berpikir hukum apa yang akan kita terapkan atas masalah Palestina. Kita bulan 35 yang mengatakan adalah kedua adanya penduduk, ketiga adanya kemampuan memerintah, dan keempat pengakuan internasional. Kalau kita dengan semena-mena mendatangkan para pengungsi dari Palestina tersebut, maka belum tentu mereka bisa kembali lagi ke Palestina. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita bisa ditafsirkan oleh masyarakat dunia sebagai tanpa sadar mendukung penguasaan Israel atas wilayah Palestina tersebut. Karena penduduk yang semakin berkurang, penduduk yang semakin tercerai-berai, maka akan membuat banyak konsekuensi. Misalnya kita mendatangkan 1.000 warga dari Palestina. Kemudian bisa-bisa saja pihak Israel mengatakan bahwa ada sebagian dari yang berada di Indonesia tersebut terlibat dengan suatu tindakan kejahatan atau suatu tindakan terorisme yang menurut versi Israel saat ini sedang diperkarakan di Israel dan di Amerika Serikat. Maka kalau hal ini terjadi, ini akan sangat mengganggu kredibilitas internasional Indonesia. Maka seperti kita ketahui bahwa duet antara Israel dan Amerika Serikat itu benar-benar bisa menggoncangkan dunia. Jadi sebelum hal ini, sebelum kita mendatangkan, tentu kita harus berpikir landasan hukum apa yang kita maksud, kemudian bagaimana status kewarganegaraan mereka di Palestina, kemudian juga bagaimana prospeknya kembali mereka ke Palestina dalam hal keadaan sudah semakin aman, dan kemudian juga bagaimana integrasi mereka pada saat mereka berada di Indonesia. Kita belum berbicara tentang wilayah-wilayah tertentu di Indonesia. Di manakah penduduk Palestina ini akan ditempatkan? Kalau Mahathir sudah jelas, Mahathir memiliki kampung Bosnia di Malaysia, tapi nanti begitu di Indonesia, punyakah kita kemampuan untuk menafkahi kehidupan mereka untuk sementara waktu? Karena hal ini belum ada dalam APBN Indonesia, belum tentu ada dalam APBNP, dan belum tentu juga ada pada anggaran di wilayah-wilayah yang memiliki prospek untuk menerima mereka. Jadi untuk itu juga belum tentu DPR kita sepenuhnya setuju. Jadi jadi statement Bapak Presiden ini sangat bagus di level teori, tapi untuk level implementasi perlu pengujian lebih lanjut.
Baik, masih dalam tataran teori ya, kalau misalnya emang ingin diimplementasikan, kajian lebih lanjut dan mendalam ini menjadi satu hal yang mesti dilakukan. Terima kasih, pakar hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran Teguh Reza Syah telah berbagi pandangan bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat.